Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam para Sobat Alurians. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Alur cerita hari ini tentang film yang berjudul The Man Without Gravity yang rilis di tahun 2019. Film berbahasa Italia ini menceritakan tentang seorang bayi tanpa ayah yang begitu lahir memiliki kelainan dibanding bayi normal lainnya. But, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk memencet like, subscribe, dan meninggalkan komentar untuk video ini. Dan perlu diingat, jika video ini mengandung unsur spoiler. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, come on, kita masuk ke filmnya. Let's go! Di suatu malam di mana hujan turun sangat lebat, ada dua orang wanita berkendara dengan mobil. Sang wanita tua yang bernama Alina menyuruh anaknya untuk bersabar karena jalanan yang tidak bisa terlihat dengan jelas karena hujan yang turun begitu lebat. Mereka berdua menuju ke sebuah rumah sakit bersalin untuk melahirkan bayi putrinya yang bernama Natalia. Ibu berkata pada seorang suster jaga di situ, "Suster, apakah ada dokter yang bertugas saat ini?" Lalu dia memperoleh jawaban kalau saat itu tidak ada dokter dan dia bisa untuk membantu persalinan itu. Akhirnya persalinan berhasil, tetapi kita tidak mendengar suara tangisan bayi, yang kemudian secara perlahan bayi itu melayang ke udara karena suatu keajaiban, bahwa gravitasi bumi yang tidak berefek pada dirinya. Alina dan suster itu terkesima. Lalu Natalia menarik tali pusar itu dengan perlahan menuju ke dekapannya. Kemudian Natalia dan Alina bergegas meninggalkan rumah sakit tanpa menyelesaikan administrasi pada rumah sakit itu. Natalia merasa sangat bahagia melahirkan seorang anak laki-laki dengan kemampuan spesial yang ia miliki. Natalia beranggapan kalau bayinya adalah titisan malaikat. Di rumah, Natalia berpikir kalau dia memberi makan bayinya, maka dia akan berhenti melayang. Alina kemudian menanyakan pada Natalia, siapakah ayah dari bayinya? Tetapi Natalia tidak mengetahuinya karena dia adalah seorang pekerja seks komersial. Alina lalu melarang cucunya keluar dari rumah karena dia ingin melindunginya dari ganasnya gosip yang bakal mereka hadapi di luar sana. Keesokan harinya, Alina terbangun dan melihat cucunya yang sudah berada di langit-langit rumah. Dia kemudian dengan hati-hati menurunkannya dan membangunkan Natalia. Ned kemudian memberi nama bayi itu Oscar karena berharap suatu hari kelak dia akan menjadi bintang di Amerika. Tidak lama kemudian datanglah kuartet oma-oma teman Alina yang doyan ngegosip mengunjungi rumahnya untuk melihat bayi yang baru lahir itu. Dan ketika salah seorang oma yang hendak mengangkatnya, Alina melarangnya dengan beralasan kalau bayi Oscar sangat rapuh dan dokter tidak memperbolehkan untuk digendong-gendong. Setelah tamu-tamu itu pulang, Ned berkata kalau ikat pinggang ayahnya yang tersembunyi di balik selimut mujarab untuk membuat bayinya tetap di kasur. Mereka berdua lalu mengalasi langit-langit rumah dengan bahan lembut untuk tidur Oscar. Kunjungan gosiper di hari berikutnya, Alina mengatakan kalau Oscar tidak bisa keluar rumah karena alergi terhadap matahari. Cerita dipersingkat beberapa tahun kemudian, Oscar yang sudah berkembang menjadi anak yang tampan. Oscar tetap tidak diperbolehkan keluar rumah oleh omanya. Jadi kegiatan setiap harinya hanya memandang orang lewat kerai jendelanya dan menonton serial Batman melalui TV. Alina juga mengajarinya untuk menulis dan membaca. Suatu hari Ned menjahitkan jaket untuk Oscar dengan menambahkan beban pada kantungnya, sehingga membuat Oscar mampu berjalan di tanah. Ned merasa gembira karena sekarang dia berpikir bisa untuk memasukkan Oscar ke sekolah. Akan tetapi Alina kekeh untuk melarang Oscar keluar dari rumah untuk alasan keamanan. Bahkan ketika Natalia bersikeras, Alina tetap bergeming. Suatu hari Oscar yang sedang sendirian di dalam rumah, ketika dia membuka jendela, dia mencoba keluar dari situ. Ketika Alina dan Natalia kembali, mereka terkejut melihat jendela yang terbuka lebar. Awalnya mereka mengira Oscar telah terbang sampai ke angkasa, akan tetapi ternyata dia terlilit jaketnya sendiri, sehingga dia hanya nyangkut di langit-langit rumah. Untuk mencegah hal ini kembali berulang, Alina segera memaku seluruh jendela yang ada,
Tetapi Ned mengatakan kalau ibunya terlalu berlebihan. Ned ingin anaknya untuk pergi keluar dan memandang dunia nyata. Ned bertengkar dengan ibunya dan membawa Oscar keluar malam itu. Di tengah jalan, Ned mengatakan agar Oscar menyembunyikan kemampuannya dari orang lain, agar terhindar dari orang jahat. Oscar berjalan limbung karena dia jarang berjalan selama hidupnya. Hari-hari berikutnya, Ned mulai mengajak keluar setiap hari dengan memakaikan jaket pemberat pada Oscar. Mereka berjalan bergandengan tangan. Ned bahkan mengajarkan Oscar untuk berjalan lebih baik. Suatu hari, Ned dan Oscar berbelanja, dan ketika Ned meninggalkan Oscar di luar toko, saat menunggu ibunya, Oscar bertabrakan dengan seorang gadis kecil bernama Agatha dan menumpahkan belanjaannya. Agatha lalu marah padanya dan menyuruh Oscar untuk membawakan belanjaannya ke rumahnya sebagai hukuman. Awalnya Oscar ragu, tapi kemudian dia setuju untuk menolong gadis kecil itu membawakan botol air mineralnya. Mereka berdua berjalan menjauhi toko. Mereka membicarakan tentang beberapa hal sepanjang perjalanan, dan setelah mereka berjalan cukup jauh, Oscar merasa capek karena 2 botol air ditambah bandul yang ada di saku jaketnya. Jadi dia kemudian membuang bandul pemberat itu ke jalan. Namun setelah mereka sampai di rumah Agatha, dia meminta Oscar untuk menyerahkan botolnya, tetapi Oscar kekeh tidak mau melepasnya. Setelah tarik-menarik, akhirnya botol itu terlepas dari Oscar dan membuat dia melayang, dan untungnya ada kanopi yang menahan tubuhnya agar tidak bisa terbang lebih tinggi lagi. Gadis kecil itu mengira kalau Oscar semacam superhero dari Marvel, DC, karena Oscar penggemar Batman dan memandangnya dengan terpesona. Lalu Agatha memberinya sebuah tas berwarna pink miliknya dengan pemberat di dalamnya, sehingga Oscar bisa tetap di tanah dan berjanji untuk tidak bercerita pada orang lain. Di rumah, Ned sangat khawatir dengan anaknya. Bersamaan itu, Oscar berlari menuju ke rumah. Dia menceritakan tentang teman barunya pada ibunya, dan ketika Ned bertanya apakah temannya mengetahui kekuatan yang dimilikinya, dia berbohong dan mengatakan bahwa dia tidak memberitahu temannya. Hari berikutnya, Agatha dan Oscar bermain bersama. Agatha berkunjung ke rumah Oscar setiap hari untuk mengajaknya keluar. Suatu hari, Agatha datang bersama neneknya. Saat Ned dan nenek Agatha berbicara, Ned merasa kalau dari pembicaraan itu tersirat bahwa Agatha mengetahui kekuatan rahasia Oscar. Jadi dia tidak mengizinkan Oscar untuk bermain kembali bersama Agatha. Agatha tetap mengunjungi rumah Oscar setiap hari, tetapi Ned selalu mengarang alasan untuk membuat Agatha pergi dari situ. Suatu hari, Agatha membawa neneknya kembali untuk menjemput Oscar. Ned kemudian mengarang alasan bahwa Oscar harus mengerjakan PR-nya, namun Agatha kemudian berkata kepada neneknya bahwa Oscar tidak bersekolah. Nenek kemudian menceritakan pada orang-orang mengenai kondisi Oscar, lalu mereka melapor ke polisi untuk mendatangi rumah Natalia. Para polisi itu kemudian meminta Ned dan Alina untuk mengizinkan Oscar bersekolah seperti anak seusianya. Mereka berdua kemudian setuju, dan keesokan harinya saat Ned membawa Oscar ke sekolah, Ned kemudian melihat bahwa sebelum masuk ke kelas, para siswa harus melepas jaket dan tasnya pada gantungan yang sudah disediakan. Dengan sedih, Ned membawa Oscar kembali ke mobil, dan mereka kembali ke rumah. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk berpindah rumah ke desa terpencil di lereng gunung untuk menghindari orang-orang memperhatikan keadaan Oscar lagi. Beberapa tahun kemudian, Oscar sudah menjadi dewasa, dan Alina telah wafat. Ibu dan anak yang tinggal di pegunungan memiliki kehidupan yang tenang di sana. Oscar selalu memakai tas pemberian Agatha bertahun-tahun lalu. Suatu hari, Oscar melihat di TV mengenai ajang pencarian bakat. Pembawa acara mendorong orang-orang yang memiliki bakat unik untuk mendaftar pada audisi ajang tersebut. Oscar menjadi tertarik dan mencatat nomor telepon hotline acara tersebut. Oscar ingin memperbaiki kehidupan mereka yang miskin dan berkeinginan untuk suatu hari dia dapat membuat sebuah autobiografi tentang dirinya setelah sukses. Oscar lalu pergi ke kota dengan meninggalkan catatan perpisahan untuk ibunya dan mengikuti penyisian ajang Eurovision. Di acara tersebut, Oscar menunjukkan pada semua orang tentang kemampuan melayangnya. Semua penonton terpesona dan berpikir kalau Oscar adalah titisan malaikat. Oscar juga memikat seorang pencari bakat bernama David yang menawarinya untuk menjadi artis terkenal.
David berkata padanya bahwa dia diundang pada sebuah acara TV untuk menunjukkan bakatnya. Oscar kemudian mengatakan pada David bahwa dia mempunyai mimpi besar untuk membuat autobiografi mengenai dirinya pada David, dan David menjanjikan suatu hari ia akan mendapatkan kesempatan itu. David lalu menyodorkan beberapa lembar surat kontrak yang tanpa keraguan Oscar menandatanganinya tanpa membaca isi surat itu. David kemudian memberikan sebuah nama panggung baru untuk Oscar, yaitu A Man Without Gravity, yang berarti pria yang bisa melawan gravitasi bumi. Setelah menandatangani kontrak, David memberi Oscar sebuah rumah mewah sebagai hadiah untuk ditempatinya. Oscar berkeinginan untuk mengajak ibunya untuk tinggal di situ juga, namun David melarangnya. Hari berikutnya, Oscar mulai tampil pada beberapa acara TV dan muncul sebagai model majalah. Saat makin terkenal, Oscar mulai menyukai kehidupan gemerlap kota, dan bersamaan juga dia merasakan kekosongan dan bosan walau dia kini memiliki banyak fans. Untuk membuat Oscar makin terkenal, David dengan sengaja mengarang cerita palsu mengenai masa kecil Oscar. David bahkan mendirikan sebuah museum tentang Oscar, di mana dia memajang barang-barang yang dipalsukan sebagai milik Oscar untuk meraup keuntungan. Belakangan, Oscar memprotes mengenai pemberitaan palsu mengenai dirinya. Dia tidak ingin melanjutkan hidup seperti ini lagi. Dia merasa bosan akan kehidupan selebriti, jadi dia meminta David untuk membatalkan kontrak. David lalu mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan ada sebuah penerbit yang menginginkan bertemu mereka untuk menulis sebuah autobiografi tentang Oscar. Mendengar ini, Oscar lalu berubah pikiran. Mimpinya untuk memiliki autobiografi sendiri akan menjadi kenyataan, dan dia menjadi sangat gembira. Akan tetapi saat pertemuan dengan penerbit dan penulis, mimpinya menjadi buyar saat mengetahui bahwa mereka semua hanya berpikir akan keuntungan semata dan merubah draft yang diberikan Oscar untuk mereka ganti dengan cerita fiktif mengenai kehidupannya dengan melebih-lebihkan bahwa masa kecil Oscar dalam keadaan sangat miskin dengan memiliki ibu yang sangat jahat. Mendengar ini, Oscar menolak untuk bekerja sama dengan mereka. Keesokan harinya, David mengundang ibu Oscar karena dia berharap agar dapat meluluhkan hati anaknya untuk mau bekerja sama sesuai keinginannya. Ned tiba di rumah Oscar yang sedang terdapat sebuah pesta. Ned membawa pula beberapa tulisan Oscar saat dia masih kecil dulu. Ned bahagia melihat kondisi Oscar yang sekarang berkecukupan, namun terlihat raut kesedihan yang mendalam di hati Oscar. Hari berikutnya, Oscar membuat kekacauan saat tampil pada sebuah acara live TV. David lalu murka pada Oscar. Oscar lalu mengatakan bahwa dia ingin berhenti dari ini semua dan tidak lagi menjadi The Man Without Gravity dan ingin menjadi dirinya sendiri. Dia lalu meminta David untuk mengarang cerita kematiannya sehingga dia dapat hidup dengan damai sebagai dirinya sendiri. Berita fiktif itu lalu menyebar seperti api kebakaran yang dengan sangat cepat ke seantero negeri. Semua orang berbicara tentang kematian Oscar. Wartawan lalu mendatangi rumah lama Oscar di pegunungan setiap hari, mencoba untuk mendapatkan informasi dari ibu Oscar. Hari-hari berlalu, dan Oscar telah merubah penampilannya dan bekerja sebagai resepsionis. Dia berpura-pura menjadi orang cacat, sehingga dia dapat mengikat dirinya pada sebuah kursi roda ketika berjalan-jalan di luar. Oscar sekarang bekerja sebagai resepsionis di sebuah rumah bordil terkenal dan mendapat nama julukan Desky. Pada sebuah malam perayaan tahunan, semua kamar telah kosong kecuali satu. Lalu dengan penasaran, Desky pergi menuju ke kamar itu untuk mengecek orang yang ada di dalam kamar dan menemukan bahwa pekerja kamar yang baru itu mengatakan padanya bahwa semua baik-baik saja. Dan saat akan menuruni tangga, wanita itu memanggil Desky dengan nama aslinya yaitu Oscar. Oscar lalu terkejut, lebih-lebih lagi setelah mengetahui bahwa wanita itu adalah Agatha, sahabat kecilnya di desa dulu. Mereka kemudian sangat bahagia berjumpa kembali setelah sekian lama. Hari berikutnya mereka berkencan dan berbicara tentang segala kenangan masa lampau mereka. Malamnya mereka berdua masuk ke dalam kamar Oscar dan memadu kasih berdua. Mereka benar-benar saling mencintai satu sama lain. Akan tetapi Agatha masih enggan untuk meneruskan hubungan mereka menjadi lebih serius karena terganjal dengan profesinya. Kemudian mereka bertengkar tentang situasi ini dan membuat Oscar pergi kembali ke rumah lamanya di desa.
Di rumah, Oscar memandangi seluruh ruangan dan mencoba mengingat-ingat berbagai kenangan masa kecilnya ketika ibu dan neneknya masih hidup. Berbagai suara ibu dan neneknya seperti terulang kembali dalam memorinya saat itu, dan kemudian dia berbaring pada kasur lamanya. Tiba-tiba dia mendengar ketukan halus pada pintu rumahnya. Setelah pintu terbuka, Oscar memandang Agatha berdiri di depan dengan mengenakan jaket pink yang mirip ketika seperti dia masih kecil dahulu, dan sembari membawa tas ransel tua warna pink milik Oscar pemberiannya dulu saat masih gadis. Melihat pemandangan yang disuguhkan ini, lengkaplah sudah memori Oscar dan mengajak Agatha masuk. Beberapa tahun berselang, Oscar dan Agatha telah menikah dan hidup bahagia bersama. Agatha terlihat mengantar suaminya untuk bekerja dan membawakan sarung tangan Oscar yang tertinggal. Di sini scene menampilkan seorang laki-laki tua yang awalnya gua pikir kalau cerita dipersingkat saat Oscar menjadi lansia dan tinggal di panti. Tapi setelah itu gua menyadari kalau ternyata Oscar bekerja pada gedung bertingkat tempat panti itu berada, dan dia bekerja sebagai pembersih jendela tanpa menggunakan tangga dan mengenakan kostum superhero kesayangannya saat kecil dulu, yaitu Batman. Dan sempurnalah semua kenangan itu, dan disinilah film berakhir. Oke, seperti itulah akhir cerita film The Man Without Gravity yang dapat dirangkum Allurians. Semoga cerita ini dapat menghibur dan memberikan sedikit inspirasi untuk kalian. Jika ada kritik dan saran untuk gua, jangan ragu-ragu untuk menuangkannya dalam kolom komentar. Semua respon kalian sangat berarti untuk memberikan semangat gua dalam membuat alur cerita berikutnya. Thanks for watching, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!